Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nasruddin Haitami SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Asas-Asas Ilmu Hukum dan kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Yuna wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Nining Kartini dengan NIM 12130200135 selaku moderator dari kelompok 7 yang akan memandu jalannya presentasi pada saat ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Andri Hidayat dengan NIM 12130200099, Muhammad Rafli Harsha 12130200101, Muhammad Reza Falevi 12130200102, Muhammad Ilyas Dermawan 12130200116, Nabila Aisyah Putri Santosa 12130200126, dan saya sendiri Nining Kartini 12130200135. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang kedudukan ilmu hukum dalam sosial bermasyarakat, di mana di dalamnya akan membahas hukum dan ilmu hukumnya sendiri, ilmu hukum dan sociological jurisprudence, dan yang terakhir, social legal research dalam ilmu hukum. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama kita yang akan membahas hukum dan ilmu hukum. Kepada rekan saya, Saudara Muhammad Andri Hidayat, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan ilmu hukum. Jadi menurut Curzon, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Nah, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum itu sendiri, tidaklah terjadi secara tiba-tiba ataupun secara mendadak, melainkan secara bertahap, serentak, dan berkesinambungan. Perkembangan ilmu pengetahuan muncul dari rasa ingin tahu terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitaran, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Rasa ingin tahu yang sederhana didasarkan pada rasa ingin tahu tentang apa peristiwa tersebut atau ontologi. Rasa ingin tahu yang kompleks meliputi tentang bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa itu terjadi atau epistemologi, serta untuk apa peristiwa itu dipelajari atau aksiologi. Nah, jadi tiga dasar tersebut, ontologi, epistemologi, serta aksiologi, merupakan karakteristik khusus dari pengolahan pengetahuan termasuk ilmu hukum. Sejatinya yang dipahami dalam ilmu hukum hanyalah kekosongan hukum atau dogmatis hukum, yaitu hukum positif. Adapun tujuan dari hukum yaitu melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dipertahankan oleh masyarakat atau norma-norma. Sejauh mana keadilan telah dicapai kemudian diukur dengan keberadaan dan efisiensi hukum itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Andri Hidayat yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi kita yang kedua yaitu ilmu hukum dan sociological jurisprudence yang akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Ilyas Dermawan dan Muhammad Reza Falevi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan membahas ilmu hukum dan sosial jurisprudensi. Sosial jurisprudensi juga disebut sebagai aliran hukum fungsional yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penerapan hukum di Indonesia, khususnya pada upaya pembangunan hukum sebagai satu aspek yang bersifat praktis. Namun, selain pengaruh aliran sosial jurisprudensi, jauh sebelum itu, pengaruh aliran positivisme hukum dan mazhab sejarah sudah lebih dahulu ada sejak zaman kolonial.
Sosial jurisprudensi dikatakan sebagai salah satu aliran dari berbagai pendekatan di mana tumbuh dan berkembang di Amerika yang dipropos oleh Roscoe Paul dengan karya-karyanya yang terkenal seperti Scope, The Purpose of Social Jurisprudence tahun 2012, Outline of Research on Jurisprudence tahun 1903, Spirit of Common Law tahun 1921, dan lain-lain. Sedangkan tokoh lainnya adalah Jamin Cordozo dan Dr. Lewis. Terdapat perbedaan antara sociological jurisprudensi dengan sosiologi, di mana sociological jurisprudensi yang merupakan aliran mempelajari pengaruh pendapat antar hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat pada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat itu yang dapat mempengaruhi hukum tersebut. Di samping itu juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa sociological jurisprudence cara pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum. Kemudian, pengaruh aliran konsepsi hukum fungsional baru berkembang di Indonesia sekitar tahun 1970-an, terutama pada masa Orde Baru. Mokhtar Kusumadja mengadaptasi sociological jurisprudence dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia. Dan sebagai hasilnya adalah suatu pemikiran filosofis yang dikenal dengan sebutan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Bahkan, konsepsi hukum ini secara resmi menjadi landasan filosofi kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. Dan seperti tertuang dalam Keputusan MPR nomor 4 tahun 1973. Para ilmuwan sosial yang mulai mempelajari hukum memberikan makna yang lebih luas terhadap hukum. Dapat dikatakan bahwa adanya dimensi sosiologis, ekonomi, psikologi, dan lain-lain dari hukum itu tidak disebabkan oleh munculnya disiplin-disiplin ilmu sosial tersebut, melainkan dimensi itu telah ada sejak adanya hukum. Jika melihat kecenderungan dalam ilmu hukum, nampak ada dua yang sering terjadi. Yang pertama, ilmu hukum terbagi ke dalam bidang yang seolah-olah masing-masing berdiri sendiri. Yang kedua, ilmu hukum menumpang pada bidang ilmu lainnya, sehingga seolah-olah bukan merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kecenderungan pertama nampak dengan terbentuknya ilmu hukum ke dalam ilmu yang bersifat normatif, ilmu yang bersifat empiris, dan ilmu yang bersifat filosofis. Kecenderungan kedua tampak dengan kentangnya sikap yang menganalogikan ilmu hukum dengan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kecenderungan ilmu hukum tersebut telah mengurangi kemampuan ilmu hukum dalam perkembangannya dan dalam menghadapi masalah-masalahnya. Hal ini karena adanya kelemahan yang dijumpai dalam ilmu hukum yang sangat murni secara teoritis semata-mata maupun ilmu hukum yang terapan semata-mata. Hukum merupakan objek kajian dari ilmu hukum. Sebab itu, kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmu hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakikat hukum. Mencarikan hakikat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui 3 tinjauan yang mendasarinya, yaitu tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tinjauan ontologi secara umum ada 3 hal yang dapat dipelajari dari hukum, yaitu 1. Nilai-nilai hukum seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah hukum berupa kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis, kaidah yang bersifat abstrak maupun nyata. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, perilaku hukum atau hukum dapat juga disebut kenyataan hukum atau peristiwa hukum. Secara umum, filsafat hukum mengkaji nilai-nilai hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan lain-lain, serta pengaji perilaku hukum. Sedangkan kaidah hukum dikaji oleh bidang yang disebut Norwissenschaft atau ilmu tentang kaidah. Mungkin untuk materi ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ilyas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ilyas tadi.
Tinjauan epistemologi menjelaskan bahwa ilmu hukum sebagai ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran atau tepatnya keadilan yang benar. Untuk mencari keadilan yang benar, maka ditentukan cara mencarinya, yaitu disebut dengan metode. Metode ilmu hukum ditentukan oleh aspek ontologis dan aksiologis dari hukum, juga dengan konsep metode dan ilmu yang bersifat universal. Artinya untuk bidang atau jenis ilmu manapun adalah sama, tetapi pengaruh dari objek suatu ilmu itu tidak dapat dihindari. Sehingga hakikat hukum dan fungsinya dalam praktik tak dapat dihindari berpengaruh dalam menentukan metode yang digunakan ilmu hukum. Di mana pada waktu saat ini berkembang pada metode normatif, sosiologis, dan filosofis. Tinjauan aksiologis menjelaskan bahwa ilmu hukum bersifat dinamis, yaitu memiliki peranan fungsi yang khas dibanding bidang-bidang ilmu hukum lainnya. Secara aksiologis, peran dan fungsi ilmu hukum antara lain. Yang pertama, ilmu hukum berpengaruh dalam pembentukan hukum melalui penyusunan perundang-undangan. Yang kedua, ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum. Yang ketiga, ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum. Yang keempat, ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan bidang-bidang yang lain. Yang kelima, ilmu hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan yang tercerai-berai yang disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif. Sebagai upaya mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat mandiri, perlu diperoleh kejelasan terkait tempat kedudukan ilmu hukum dalam jajaran dunia keilmuan. Apakah termasuk dalam jajaran ilmu normatif atau apa yang dinamakan, ataukah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu empiris yang bersifat monodisipliner maupun interdisipliner, atau juga mencakup baik ilmu yang bersifat normatif dan sekaligus empiris, sehingga menjadi sebuah ilmu yang unik, yaitu mempunyai dua wajah. Penegasan ini diperlukan untuk menjawab dari sudut pandang mana hukum hendak dilihat. Bila hukum dilihat sebagai seperangkat aturan yang bersifat abstrak dan berada dalam dunia nilai, maka ilmu mempelajarinya dikualifikasikan sebagai ilmu normatif atau ilmu dogmatik. Namun bila hukum dilihat semata-mata sebagai sebuah institusi sosial secara real berada dalam masyarakat, maka kajian ilmu hukum tersebut bersifat ilmu empiris. Maka objek ilmu hukum yang berupa legislasi maupun kebiasaan sama halnya dengan objek fisika yang berasal dari fenomena alamiah. Begitu juga fakta-fakta sejarah seni dan kreasi sang seniman. Jadi menurut Carl Grace dan kawan-kawan, tidak diragukan lagi bahwa ilmu hukum positif yang oleh Fischerhoff dinamakan praktis Rakwenskap, ilmu hukum praktis, baik dari objek studi dan metodenya adalah pengetahuan yang sistematik. Maka ilmu hukum sama seperti ilmu-ilmu lainnya. Mengutip yang disampaikan Sajipto Raharjo bahwa ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner. Hakikat ini diketahui dan digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek dari hukum yang diketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik, tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan seperti politik, antropologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Antropologi misalnya, membantu menjelaskan tentang kerja dari hukum itu yang tidak dapat dijelaskan dari keseluruhan kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan budaya. Lebih lanjut, dalam pidato pengukuhan guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sajipto Raharjo menyebut dua hal tentang hukum, yaitu optik preskriptif dan optik deskriptif. Dalam optik preskriptif, hukum dilihat sebagai suatu cara yang harus dijalankan, sedangkan optik deskriptif menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat, yaitu menelaah hukum secara sosial. Namun dalam pembahasan selanjutnya ia lebih cenderung berkiprah pada optik deskriptif, atau juga disebut sebagai telaah sosial tentang hukum. Menurut pendapatnya, relevansi sosial dari optik deskriptif terhadap hukum di Indonesia saat ini cukup besar dengan menggunakan telaah tersebut, sehingga dapat dijelaskan atau dijawab secara sistematis berbagai persoalan yang timbul yang tidak dapat dijelaskan secara demikian itu bila menggunakan optik preskriptif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi kedua kita kali ini. Selanjutnya kita ke pemateri selanjutnya, yaitu Social Legal Research dalam ilmu hukum, yang akan dibawakan oleh Muhammad Rafli Harsa dan Nabila Aisyah. Kepadanya
Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai socio-legal research dalam ilmu hukum. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah research. Pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian lewat penelitian. Orang yang mencari temuan-temuan baru berupa pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain, penelitian atau research merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, yaitu melatih untuk selalu sadar bahwa banyak hal di dunia yang belum diketahui dan dapat mencoba untuk menemukannya. Apa yang sudah ditemukan dan diketahui tetap bukan kebenaran yang mutlak, sehingga masih perlu diuji kembali. Untuk mencari dan menemukan tentu ada caranya. Cara itu disebut dengan metode. Metode berasal dari kata Yunani yaitu metodos, berasal dari kata lain metodus, yang berarti upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu untuk memeriksa secara nasional dan cara melakukan kegiatan penelitian. Sedangkan perbincangan keilmuan tentang metode disebut dengan metodologi. J.J.H. Braging menegaskan bahwa tuntutan keilmuan suatu penelitian ilmiah dalam ilmu hukum setidaknya memuat 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu hukum harus mengemukakan dengan cara kerja yang ajak dan mengetahui mana yang hendak digunakan untuk membentuk teorinya. Yang kedua, ia mempresentasikan cara kerjanya sedemikian rupa sehingga orang lain dapat mengkaji hasil-hasil teorinya dengan bantuan cara kerja itu. Yang ketiga, ilmu hukum harus mempertanggungjawabkan memberikan penjelasan atau rasional mengapa memilih cara kerja itu. Sutanyo Wignyo Subroto membedakan 5 tipe kajian hukum berdasarkan perbedaan konsep hukum. Perbedaan tipe kajian ini menyebabkan juga perbedaan dalam pemilihan dan penggunaan metode kajiannya. Diungkapkan dalam rumus M sama dengan F dalam kurung K, yakni metode adalah fungsi konsep. 5 kajian tersebut adalah: yang A, tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Tipe kajian ini berorientasi ke filsafatan dan menggunakan metode logika deduksi yang bertolak dari premis normatif yang diyakini bersifat self-evident. Tipe kajian ajaran hukum murni yang mengkaji law as it written in the books yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, berorientasi positivistis dan menggunakan metode doktrinal bersaranakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif. Yang ketiga, tipe kajian American Sociological Jurisprudence yang mengkaji law as it's decided by judge through judicial process, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematisasi sebagai judge-made law berorientasi dan sosiologik, serta menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal bersaranakan logika induksi untuk mengkaji court behavior. Yang D, ada tipe kajian sosiologi hukum yang mengkaji law as its society, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik, berorientasi struktural dan menggunakan metode sosial atau non-doktrinal dengan pendekatan struktural atau makro dengan umum kuantitatif. Yang E, tipe kajian sosiologi atau antropologi hukum yang mengkaji law as its inhuman action, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dan interaksi antar mereka berorientasi simbolik interaksional dan menggunakan metode sosial atau non-doktrinal dengan pendekatan interaksional atau makro dengan analisis kuantitatif. Tipe kajian hukum A, B, dan C termasuk tipe penelitian hukum yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah yang disebut penelitian normatif. Metodenya disebut dengan metode doktrinal normologik yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku. Tipe kajian hukum yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dan metode doktrinal adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu hukum.
Sedangkan tipe kajian hukum yang D dan E merupakan penelitian hukum yang mengacu pada konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang berulang setiap kali terjadi hal yang sama, atau disebut dengan penelitian sosial dan penelitian empirik. Di sini hukum tidak dipandang sebagai kaidah, melainkan sebagai regularitas atau keajengan perilaku yang berpola dengan metodenya yang disebut non-doktrinal normologik. Metode ini digunakan dalam penelitian sosial terhadap kaidah hukum yang digunakan dalam disiplin hukum yang bersifat empiris, yakni sosiologi hukum dan antropologi hukum. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Karya terbarunya Sutantio Winyo Subroto yang berjudul Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya mempertegas wacana penelitian hukum pada 4 kelompok besar, yaitu kelompok yang pertama, studi tentang hukum sebagai suatu model institusi yang mencakup A. Kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah hukum negara. B. Sosialisasi hukum sebagai proses kontrol sosial 1. C. Ancaman dan penerapan sanksi sebagai proses kontrol sosial 2. D. Lembaga pengada, penegak, dan penerapan hukum dan tempat serta peranannya dalam sistem politik. E. Proses hukum dan pendidikan hukum. Kelompok 2. Studi tentang hukum sebagai proses konflik yang dinamis yang mencakup A. Ketaatan dan keefektifan hukum. B. Stratifikasi dan keefektifan sanksi hukum. C. Proses legislasi, yaitu antara regulasi dan deregulasi. D. Proses peradilan dan perilaku yudisial dalam kerangka upaya penyelesaian konflik. E. Hukum dan revolusi. F. Hak-hak asasi manusia dan konstitusionalisme dalam kehidupan hukum dan politik. Kelompok yang ketiga yaitu studi tentang hukum di tengah-tengah konteks perubahan, yaitu yang mencakup A. Hukum sebagai realitas dalam proses reformasi sosial dari hukum rakyat ke hukum nasional yang positif. B. Hukum sebagai realitas dalam proses transaksi politik dalam kehidupan nasional, modernisasi hukum. C. Hukum sebagai realitas dalam proses transplantasi kultural. D. Hukum sebagai realitas dalam proses transformasi ekonomi bisnis menuju global market. Kemudian kelompok yang keempat yaitu metode-metode dalam kajian sosiologi hukum kontemporer, yaitu yang mencakup A. Teori-teori struktur dalam sosiologi hukum dan metodenya yang klasik kuantitatif. B. Teori-teori aksi dalam sosiologi hukum dan metodenya yang kualitatif. C. Variasi metode kualitatif dari teori agensi dalam sosiologi hukum. Jika dicermati secara seksama, berbagai jenis dan kategorisasi penelitian hukum yang dimaksud dalam dikelompokkan dalam beberapa kelompok ilmu, yaitu sosiologi hukum, sosiological jurisprudence, dan ilmu politik. Ketiganya menggunakan paradigma metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang masuk dalam kelompok ilmu empiris dan ilmu hukum normatif yang masuk ke dalam ilmu praktis. Pengelompokan ini cenderung mempertegas pernyataan bahwa hukum adalah ilmu bersama dan hukum menjadi objek kajian berbagai disiplin dan kelompok ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Saudari Nabila Aisyah yang telah memaparkan materi terakhir kita. Baik, izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan materi presentasi saat ini. Ilmu hukum memiliki cara interdisipliner, tidak berarti bahwa ilmu sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri akan tetapi memiliki ciri khas yang berbeda. Hukum sebagai ilmu yang mengandung dimensi normatif yang berhubungan dengan pemikiran disebut dengan metode ajaran, karena bertolak belakang dengan kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahkan pada suatu perilaku. Jika dilihat dari sisi lain, maka ilmu hukum juga termasuk dalam dimensi empiris sehingga dimasukkan ke dalam ilmu sosial. Sedangkan jenis penelitian tersebut yaitu penelitian empiris atau sociological research. Metode ini disebut dengan metode non-doktrinal karena menggunakan kaidah hukum dalam penelitian sosial dan kaidah hukumnya pada dasarnya bersifat empiris. Kajian tentang hukum tidak mungkin lepas dari kaitannya masyarakat, sehingga
ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial saling mempunyai keterkaitan. Demikian presentasi dari kelompok 7. Agar tidak berpacu pada materi kita, alangkah baiknya kita juga menambah ilmu pengetahuan dari berbagai sumber lainnya. Saya Nining Kartini selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.